Persib Bandung juara BRI Liga 1 musim ini setelah tadi Persebaya dijamu sama Persik, aduh gagal menang gara-gara kebobolan di menit injury time. Menariknya nih, di pertandingan tadi sama Persib jadi juara, tanggalnya udah tanggal cantik banget tuh. Tanggal 5 bulan 5 tahun 2025. Ini kalau jumlah satu pas banget tuh sama posisi Persib di puncak klasmen. 5 5 2025, 5 kurang 5 0 20 25, 2 tambah 0 2 kali 2 4 sama 5 kurang 4 1. Persib ada di peringkat 1 dan dari Persebaya dapat poin cuma 1 juga. Emang matching banget udah ya kan. Dan Persebaya sayangnya nih di BRI Liga 1 musim ini kenapa gagal juara, padahal di putaran pertama ini Persebaya tampil sangat-sangat oke banget, menjadi salah satu kandidat kuat juara BRI Liga 1 musim ini sampai dengan pekan 16, tapi habis pekan 17 ke atas ini Persebaya memeli alias melempem alias angin-anginan dan sering kehilangan poin penuh. Kenapa kira-kira? Kita bahas di konten ini. Kalau kita lihat di pertandingan tadi dan Persik Kediri ya, kelihatan banget ya Persebaya sebenarnya kalau kita lihat dari statistik Persebaya sejauh ini ya, dari 31 match yang udah dijalani sama Persebaya sama pertandingan tadi, Persebaya itu udah bikin gol 38 gol, kebobolan 33 gol. Ini artinya apa? Artinya Persebaya di pertandingan kebobolan rata-rata di atas 1 gol lebih dikit. Ini artinya apa? Persebaya punya masalah di lini pertahanan, terutama di putaran kedua ya kan. Kita tahu banget nih, Persebaya ya sengaja di 10 pertandingan terakhir lah kita lihat lah ya. Sengaja di 5 pertandingan terakhir kita lihat nih Persebaya menang cuma sekali, sisanya seri 4 kali. Ini artinya apa? Persebaya ini pertahanannya bisa bilang ya cukup rapuh, terutama Hernando Ari nih lagi disorot nih penampilannya karena apa? Berapa kali bikin kesalahan dalam mengambil keputusan yang berujung gol bagi tim lawan Persebaya. Sehingga tadi Hernando Ari cedera atau komunikasi kartu ya, dia dicadangin tuh sama pelatih Persebaya sama Munster ya kan. Dan turunin adalah kiper keduanya, tapi sayang banget penampilan kiper pelapis Persebaya menurut gue tadi juga agak apa ya? Agak kurang juga performanya karena apa? Di gol keduanya siapa namanya itu? Persik Kediri kelihatan banget tuh. Kiper Persebaya Ramadhani ini agak telat ngambil keputusan untuk maju keluar dari sarang itu gol kedua, gol pertama ya, gol penyambut dudukan dari Vergonzi. Ini sayang banget tuh, saya dia keputusan lebih tepat, lebih cepat itu biasanya itu ditutup. Iya sih awal dari kesalahan baik Persebaya antisipasi umpan panjang dari pemain Persik Kediri, tapi ya itu dia Persebaya di putaran kedua BRI musim ini kemarin di situ tuh lini pertahanan sama di penjaga gawangnya penampilannya di putaran kedua ini sangat-sangat sulit dibilang untuk konsisten alias tampil kokoh di setiap match yang dijalani sama Persebaya. Dan ini Persebaya di putaran kedua harus rela nih makin tertinggal sama puncak klasmen yang sering diisi sama Persib Bandung. Ya kita apa boleh buat ya kan, sebenarnya materi Persebaya, materi pemainnya ya di musim ini bisa bilang cukup oke loh. Dia mendatangkan Francisco Rivera, pemain terbaik BRI Liga 1 musim kemarin yang ditransfer dari Madura United. Dia datangin Flavio Silva dari Persik Kediri. Terus juga dia datangin beberapa pemain lagi di lini tengah ya kan. Tapi sayang banget nih Persebaya, ya itu dia kayak tadi kurang efektif dalam bertahan, kurang kokoh. Ditambah lagi lini serang juga nggak tajam banget. Terbukti cuma bisa bikin 38 gol ya dari 31 match yang udah dijalani sama Persebaya. Sementara tim papan atas lainnya kayak Persib, kayak Dewa United, terus juga Malut, bahkan Malut United tim promosi aja yang ada di peringkat 4, satu tingkat di bawah Persebaya. Ini dia bikin golnya 41 gol, Persebaya cuma 38 gol. Dan kebobolannya juga Malut United cukup pokok pertahanannya 29, Persebaya 33. Ini dia nih yang lagi yang menjadi cerminan kekuatan Persebaya di putaran kedua yang bikin Persebaya gagal juara BRI Liga 1 musim ini. Sementara di putaran pertama Persebaya tampil cukup meyakinkan nih untuk bersaing di tangga juara ya. Tapi ya itulah indahnya seninya sepak bola ya kan. Nggak hitungan detik, lagi di pertandingan tadi itu kan, hitungan detik, lengah dikit aja. Dan ya kayak sih Persik Kediri udah tahu banget nih celah ataupun kelemahan dari Persebaya, yaitu fokus di menit-menit krusial, di menit akhir pertandingan menjadi PR Persebaya di musim ini. Dan ini lagi-lagi bisa dimanfaatin sama lawan Persebaya untuk meraih poin nih. Seharusnya Persebaya dapat 3 poin, akhirnya Persebaya harus kehilangan 3 poin cuma puas dapat 1 poin. Dan akhirnya ya Persebaya
memberikan angin segar kepada Persib ya. Sebenarnya Persib tadi di pertandingan sebelumnya kalah juga ya kan, di match sebelumnya, di match sebelumnya tuh ya, main di hari Sabtu hari Jumat gitu kan, dan Persib misalnya tadi Persebaya menang, ini perebutan gelar juara masih tetap hot nih sebenarnya kan, pekan 32. Tapi ya dengan serinya Persebaya, Persib mastiin diri jadi juara BRI Liga 1 musim ini karena selisih poinnya udah nggak mungkin lagi dikejar sama Persebaya, sisa 3 match dan selisih poinnya di atas 9. Dan Persib tadi ya, mungkin unik juga nih Persib Bandung nih. Kenapa unik ya? Karena Persib juaranya, mastiin gelar juaranya pemainnya nggak ada di atas lapangan, tapi dalam coffee shop kalau satu. Kalau lihat kita dari rekaman yang beredar di media sosial, kayak sih lagi di coffee shop tuh, entah lagi di mana gitu kan. Mantap banget Persib. Tapi Persib jadi juara BRI Liga 1 alias back to back ya, 2 musim beruntun. Ini nggak terlepas bukan suatu kebetulan, tapi emang pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, bisa maksimalin para pemainnya. Dan ini yang bikin beda Persib sama Persebaya apa? Terkait mental bertanding dan fokus bertanding dari para pemain di atas lapangan. Persib Bandung yang di awal musim sempat agak terseok-seok, tapi di pertengahan putaran pertama sama dengan pekan ini, pekan 31, Persib terlihat timnya sangat-sangat sulit untuk dikalahin, ditaklukin. Karena apa? Karena dari segi taktik, formasi, komposisi pemain, materi pemain, Persib biarpun di tengah jalannya musim ini nih banyak diganggu sama pemain yang cedera, yang absen, entah dengan berbagai masalah teknis maupun non teknis, tapi Persib dengan materi pemain yang ada ini, Bojan Hodak bisa maksimalin. Salah satu contoh yang sahihnya adalah ketika David da Silva, mesin gol Persib lagi turun nih, produktivitasnya Persib punya way out-nya, punya jalan keluarnya dengan ada Tyrone Delpino yang menjadi mesin gol utama Persib di musim ini. Ditambah lagi Persib punya 2 back, Franka sama Kuipers, biarpun nggak banyak bikin gol, tapi gol-gol dari untuk main Persib ini sering hadir di pertandingan-pertandingan krusial yang berujung Persib dapat poin, entah itu 1 poin dan nggak jarang berujung 3 poin akibat dari gol telat dari Franka maupun dari Nick Kuipers, center back dari Persib. Ditambah lagi kedua back center back Persib ini tampil solid sepanjang BRI Liga 1 musim ini. Di tengah juga oke, di depan juga no problem, biarpun Persib sering di musim ini hadir tanpa penyerang murni, bisa dibilang dengan main false nine, tapi Persib nggak nurunin produktivitasnya. Jadi ya itu dia salah satu yang bikin Persib bisa jadi kampiun BRI Liga 1 alias juara BRI Liga 1 musim ini dan back to back alias juara 2 musim beruntun. Yang jelas sih gue mau ucapin selamat nih buat Persib Bandung yang udah jadi juara BRI Liga 1 musim ini. Buat Persebaya jangan patah arang, dengan squad yang ada tinggal nambahin kekuatan musim depan dan tampil lebih konsisten lagi. Gue yakin nih Persebaya musim depan masih bisa bersaing di jalur juara. Dan thank you banget nih buat teman-teman yang udah nggak jemu-jemu, nggak putus-putus untuk dukung tim-tim kesayangannya di BRI Liga 1 musim ini. Biarpun belum kelar pertandingannya, tapi juara udah kelihatan. Jangan bosan-bosan untuk dukung terus tim-tim kesayangan Anda di BRI Liga 1. Ya jelas dukung terus kemajuan sepak bola tanah air ya kan. Semoga liga-liganya Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 maupun Liga kelompok umur yang mudah-mudahan bisa tampil lebih oke lagi di musim-musim mendatang.